Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Yuda di acara kita ngobrolin kerjaan. Nah, ini menarik nih narasumber kita sekarang nih. Beliau tuh pelaku IP consultant, guys. IP apa sih? Nanti biar beliau yang jelasin ya. Gitu. Ini sahabat gua, sahabat udah lama, terus baru bersua lagi. Karena susah nyari schedule-nya ya. Wah, nih beliau super padat schedule-nya. Jadi tanpa berlama-lama kita sambut Agung. Padahal sibuk dia loh, kan gue. Gue mah apa tuh? Susah, Gung nyari jadwal lo, gile. Gung, Ya, nih kita ngobrol-ngobrol santai nih, ngobrolin kerjaan nih. Ini teman-teman mungkin gini. Kalau yang gue lihat adalah sekarang IP itu adalah intellectual property, yang dimana sudah mulai banyak nih pelaku-pelaku bisnisnya, gitu ya, Gung. Jadi baik itu dia secara personal atau bahkan entity gitu, based on-nya. Nah, gue pengen tahu nih, Gung, lo sebagai IP consultant gitu. Jadi IP sendiri sebenarnya apa sih, Kun? Kalau dari sudut pandang lu, Gun. Oke. Sebelum thank you udah diajak ngobrolin kerjaan. Iya, Aduh, ngobrolin kerjaan. ini asik nih konten ini. Celutukan kan? Celutukan. Kalau lu ditanya istri lo, Ngapain? ayah dari mana? Ngobrolin kerjaan. Nah, gitu. Jawabannya gitu. Oke, IP apaan sih? Gua selalu menggunakan terms ini. Jadi sederhananya, IP adalah buah dari hasil pemikiran. Yes. Jadi ketika lu punya idenya itu belum jadi IP. Oke. Nah, ketika idenya lu wujudkan, baru jadi IP. Oke. Skupnya itu luas banget sebenarnya, Yud. Misalnya dari dulu tuh Thomas Alva Edison menciptakan lampu, itu IP. Graham Bell bikin telepon segala macam, itu juga IP. Luas tuh dari teknologi, industri, farmasi segala macam. Nah, kalau yang kantor gua atau profesi gua sekarang, kita fokus ke IP kreatif. Yang mana skupnya sebuah penciptaan yang berdasarkan kreativitas. Misalnya musik, film, novel, animasi, ilustrasi, event, semua yang berkaitan dengan kreativitas. Itu IP kreatif. Nah, kalau balik lagi ke profesi gua sebagai IP consultant adalah tugas gua adalah memberikan guideline atau guidance ke teman-teman pelaku IP mau kemana bisnisnya dibawa. Sebenarnya pelaku IP kita tuh udah dari dulu, cuman sayangnya belum banyak yang paham. Orang taunya misalnya Disney udah segede gitu, wah bikin komik, that's it segala macam. Padahal enggak gitu loh. Padahal itu adalah sebuah IP yang mana turunannya bisa macam-macam. Nama kayak Disney nih, IP-nya Walt Disney. Ketika jadi komik tuh mediumnya. Dari si komik itu bisa ke film, ke game segala macam. Lebih kurang seperti itu. Jadi baik lagi profesi gue sebagai IP consultant adalah membantu teman-teman untuk ngarahin bisnisnya seperti apa. Oke. Jadi sebenarnya kalau sesimpel gue punya logo, gue taruh di baju, gue bisnisnya jadi clothing, itu sebenarnya bisa disebut IP kan? Iya, tapi nggak sesederhana itu. Harus ada narasinya juga kan, harus ada premisnya juga. Misalnya, kayaknya ngobrolin kerjaan sebenarnya sebuah IP. Oh, ini sebuah IP ya berarti? Tentu, ya kan, karena premisnya yang gue tangkap adalah sebuah wadah untuk membicarakan profesi lah, bisa kemana segala macam. Nah, namanya si ngobrolin kerjaan ini IP. Podcast ini mediumnya. Nanti dari sini akhirnya lu bikin talk show apa, atau misalnya jadi film kah, series kah, atau jadi nggak tahu apakah sebuah portal website segala macam, itu mediumnya. Gitu. Jadi nggak sederhana, bikin logo apa, ditempelin ke kaos, nggak gitu juga. Tapi ketika si logo ini bernarasi, misalnya lu ada logo, misalnya gini deh, ini selalu gue pakai juga. Lu kebayang sebuah karakter beruang, bersayap kupu-kupu, kepalanya kotak pos. Namanya Bubu misalnya seperti itu. Nah, itu IP. Nah, ketika jadi si komik atau lari pertamanya merchandise dulu misalnya, itu baru IP. Itu mediumnya sebenarnya. Oke. Jadi bukan hanya ide tapi
diwujudin tahu, dulu. Iya, ada Jadiin dulu. turunannya ya kan, dan terstruktur semuanya, Gung, Betul, gitu, sampai betul. direalisasikan semuanya. Oke. Iya. Dan ini kayak gini-gini hanya medium gitu. Mediumnya. Tapi si ngobrolin kerjaan ini adalah IP-nya. Iya. Oke. Karena kayak gini, salah satu contohnya tuh yang paling enak banget tuh Harry Potter. Iya. Ketika J.K. Rowling bikin Harry Potter, IP-nya Harry Potter, medium pertamanya kebetulan novel. Yes. Dibikin, dicetak, laku, akhirnya dipinang sama Warner Bros. Jadi film. Jadi film. Nah itu mediumnya berpindah tuh, tapi tetap pakai Harry Potter. Yes. Nah si J.K. Rowling-nya itu meminjamkan lisensi IP-nya ke Warner Bros. Bisnis seperti itu. Yes. Jadi bukan si J.K. Rowling-nya bikin skrip, nge-produce segala macam, enggak, itu Warner Bros. Yes. Dia dapat license fee di situ untuk IP-nya dijadikan ke film. Atau misalnya ketika waktu itu juga Uniqlo minjam license-nya Harry Potter ke J.K. Rowling, itu dia dapat bayaran $500,000 untuk durasi 6 bulan aja. Oke. Nah, yang desain, promosi segala macam itu Uniqlo udah. Iya. Itu atas approve dari si J.K. Rowling. Oke. Makanya semenarik itu sih sebuah IP. Iya. Karena kalau nggak kayak gitu nggak masuk hitungannya kenapa Walt Disney bisa segede gitu kan. Ini bahkan juga kayak bocoran aja nih. Salah satu contohnya ketika Marvel bikin film Iron Man pertama, biaya produksinya itu 100 juta US dollar. Yeah. Begitu tayang, itu box office achievement-nya 500 juta. Orang berpikir, wah udah cuan nih 400 juta. Enggak. Karena buat mereka, film itu adalah marketing tools. Yes. Karena ketika filmnya tayang, gamenya rilis, merchandise-nya ada di mana-mana. Nah itu lebih cuannya di situ. Yes. Jadi memang kalau kita lihat, apalagi kayak sekarang pun ya semua udah shifting to digital kan ya. Kayak media promo, orang sekarang mau ngangkat sesuatu hal juga udah tinggal nyalain aja handphone lu bikin video, udah gitu, gratisan semua. Nah ini sebenarnya mempermudah Kun ya, di dunia IP ini sebenarnya, jadi siapapun itu bisa Kun sebenarnya. Bisa banget. Iya bisa banget gitu loh, ya kan, mau itu dia either punya nama atau belum, ya kan. Betul, gitu kan. betul. Ya who knows ya, namanya nasib ya Kun ya. Betul. Kan banyak yang gitu kan tiba-tiba jadi besar gitu, dia nggak tahu karena cuma ide dia aja udah gitu, bikin konsep. Yang penting ketika dia berkreasi untuk bikin konten kah, jadi konten kreator segala macem, tetap ada narasinya, premisnya apa dulu nih gitu, nggak sekedar bikin gitu. Karena dengan demikian entitinya akan menjadi kuat. Dan ketika beralih wahana itu enak tuh. Si roots-nya dia, benang merahnya nggak kemana-mana. Dan menurut lu Gung, itu perlu nggak sih, maksudnya sifatnya urgent nggak kalau kita harus patenin itu di Haki misalnya? Nah ini. Karena kan ya sekarang kan banyak yang begitu kan. Betul. Maksudnya polemiknya kita dengar sana sini rebutan hak dan lain-lain gitu. Yang pertama yang harus teman-teman pahami juga adalah istilah paten itu. Kalau IP bukan dipatenkan. Jadi kekayaan intelektual itu, hak-haknya itu ada macam-macam. Ada paten, ada hak cipta, ada merek dagang, ada indikasi geografis, ada macam-macam. Nah, ketika teman-teman bikin IP, misalnya kayak ngobrolin kerjaan ini, itu yang dilindungi dulu adalah hak ciptanya dulu. Nah, enaknya secara global, Indonesia aja lah kita ngomong ya, tapi secara global hampir sama. Hak cipta itu bisa dilindungi secara deklaratif, dengan cara deklaratif. Ketika lu mempertontonkan karya lu ke publik. Misalnya nih, kayak gini deh si ngobrolin kerjaan. Once lu posting di Instagram atau TikTok atau Spotify segala macem, itu udah kelihatan banyak orang yang lihat. Dengan demikian, otomatis IP lu sudah dilindungi oleh negara. Secara deklaratif. Deklaratif ya. Tapi akan lebih baik lagi ketika dicatatkan. Kan? Nah, yang paling urgent sebenarnya adalah merek dagangnya. Karena ketika merek dagangnya itu tidak lo daftarkan, susah lo jualannya gitu. Si brand mau masuk juga, ya ini based on apa lo ngakui itu punya lo. Betul. Nah, kalau paten itu berkaitan dengan misalnya kayak industri, misalnya lo bikin yang lagi rame nih, profesor tanpa gelar itu tuh bikin bahan bakar dari air.
Nah, formula itu, paten itu yang dilindungi. Ya. Gitu. Itu beda. Kalau hak cipta lebih ke hak ciptanya sama mereknya, trademarknya, merek dagangnya. Gitu. Itu bisa teman-teman langsung aja ke DJKI, lihat di website segala macam, bisa daftarin juga atau bisa konsultan. Dan yang benar penting banget untuk didaftarin. Gitu. Ya itu sih karena gua ngelihat ya beberapa case ya, Kun ya gitu. Jadi kayak ada yang banyak yang rebutan hak, bahkan sampai ya karena gua gitaris ya dulu ya, walaupun gagal. Jadi gue lihat ya lagunya dia udah ada di sebuah hiburan. Iya, tapi gak dilindungi. Tidak dilindungi, video klipnya bukan kita. Yang nyanyi bukan kita. Kok ada? Dulu tuh case-nya kalau nggak salah Coldplay sama Joe Satriani. Dulu kan itu ada kayak gitu kan. Tapi gue agak lupa akhirnya win di sisi mana gitu. Tapi gue pernah beberapa kali lihat case seperti itu. Kayak Coldplay sama Bring Horizon juga sama. Ya, punya gitu logo kan. segala macam. Itu plagiat atau apalah. Gitu. Betul. Karena kan kalau di musik kan kalau nggak salah itu 8 bar ya. 8 bar. Di 8 bar lo sama ya udah. Cuman ada perdebatan juga tuh kalau musik. Selain 8 bar atau nada yang emang identik. Kayak misalnya si Child of the Mind kan not pertamanya itu udah identik sama lagu itu katanya, tapi ya sama polemiknya juga gitu kan, karena nada itu kan C D F G A B C, terus ada minor, major, diminish dan lain-lain. Tapi itu kan udah paten. Jadi kalau orang kemungkinan dia lebih dari 4 bar sama, itu akan diklaim bahwa ya nadanya kan itu aja gitu kan. Mungkin ya itulah paling. Kurang lebih seperti itu gitu. Oke. Terus Kun, kalau misalnya dari lo nih Gung ya, ada nggak sih spesifik buat sekolahnya atau lo mungkin di universitas ngambil jurusan apa yang memang mengarahkan ke profesi lo ini? Gitu. Ada nggak sih kalau menurut lo? Mungkin ke profesi si IP-nya kali ya, pemahaman tentang IP. Karena belakangan gue udah mulai denger kayak kemarin aja nih ponakan gue masuk DKV di sebuah universitas di Solo. Itu dia cerita, Om di sini udah ada diajarin IP, jadi alhamdulillah sudah masuk tuh ke kampus-kampus IP seperti apa segala macam. Tapi kalau untuk menjadi seorang IP consultant butuh proses juga sih. Teman-teman juga harus berkecimpung juga di industrinya, paham lambat laun, ngerti skema bisnis seperti apa, baru bisa jadi IP consultant. Oke, jadi nggak ada spesifik kayak jurusan apa enggak ya? Gitu sebenarnya semua bisa asalkan memang lo harus cemplung dulu. Gitu. Iya, nyemplung dan belajar banget soalnya. Berarti itu sebenarnya nyambung sama pertanyaan gua berikutnya adalah setelah teman-teman misalnya lulus kuliah, terus harus gimana sih Kun? Misalnya kayak untuk cari networkingnya, apakah harus browsing di LinkedIn kah gitu buat tahu ya, buat tahu dunia ini, ataukah mungkin dia harus banyakin networking? Cuma kan mungkin teman-teman juga banyak yang bingung gitu, Gung, gue harus ketemu siapa ya, teman-teman gue nggak ada yang di bidang ini, tapi gue tertarik nih misalnya gitu, Gung. Untuk jadi IP consultant atau IP creator-nya? Untuk jadi IP creator ataupun IP consultant ini yang lo gelutin. Kalau IP consultant, jujur bisnis sih masih gede banget, slice kuenya. Masih dikit di Indonesia. Walaupun beberapa akhirnya sudah mulai ngeklaim punya IP house apa segala macam. Mungkin roots-nya sedikit berbeda dengan karir-karir yang lain, tidak seperti misalnya kayak lu mau jadi seorang desainer, masuk di kafe, lulus masuk agensi atau apa segala macam. Tapi kalau IP consultant agak beda sih. Gitu. Ya tidak ada roots yang tertentu, nggak bisa dicari juga. Ya networking sih iya mungkin. Ketika lu udah nyemplung di dunia IP-nya, akhirnya berbisnis, mulai industri di situ. Pelan-pelan kan kenalan tuh sama yang lain segala macam gitu. Mungkin ke situ. Oke. Jadi sebenarnya belum ada pakemnya. Iya, belum ada pakemnya ya. Jadi cuma butuh improvement dari teman-teman sendiri aja ya. Gitu. Dia mau ketemu siapa, dia mungkin gua nggak tahu sih ya. Kalau di LinkedIn sekarang misalnya ada profile nama, terus kan dia ada jabatan kan. Biasanya bawahnya. Nah, gua nggak tahu sih. Gua selama ini juga nyari belum ketemu sih. Misalnya kayak lu nih gitu, misalnya ditulis Agung bawah IP consultant, gue belum pernah nemu sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya itu yang gue pengen tahu, Gung, dari sudut pandang lo, apa kalau bisa kasih masukan ke teman-teman nggak, misalnya memang dia mau berkecimpung di dunia ini. Tapi memang balik lagi di awal kayak yang Agung bilang gitu, bahwa memang IP ini based on
ya idea aja ya. Gue sebenarnya semua Awal dari pelakunya ide. bisa gitu. Orang Iya, semua pun bisa. Cuma ya itu harus terstruktur dengan rapi sampai terrealisasi semua, bahkan didaftarkan hak paten dan lain-lain kayak gitu. Hak cipta bukan hak paten. Hak cipta ya. Biar ini aja, biar rame hak paten. Gitu. Jadi memang tidak ada pakemnya. Ya baik lagi networking sih sebenarnya. Teman-teman nyemplung ke dunia IP nanti pelan-pelan akan ketahuan. Tapi kalau misalnya pertanyaan lu tadi tuh di LinkedIn memang belum ada, bahkan di company kita sendiri. Kalau company gue tuh namanya Danumaya Dipa Kresindo. Kita think tank agency sebenarnya, ya kan. Tapi untuk IP kita punya lagi satu entity namanya Futura, atau kalau di Instagram itu wefutura.id. Itu kita memang mengkhususkan si brand ini untuk menjadi konsultan IP. Gitu. Jadi ada beberapa teman-teman IP creator yang kita bantu lah untuk ngembangin bisnis seperti apa. Gitu. Ya, tapi memang market apa ya? Masih susah banget ini. Ini sama kayak gua 10-12 tahun yang lalu masuk agensi jadi sosial media admin sih. Lu kerja apa? Facebookan mulu gitu. Iya benar-benar. Masih hijau banget sih teman-teman. Kalau di luar mah udah banyak. Iya. Di Singapura apalagi udah inilah gitu. Ya kalau di luar memang lebih apa ya, kayak misalnya di industri film di Amerika pun nggak usah jauh-jauh deh, gue ya, maksudnya kayak mereka tuh kayak pendahulu punya yang pernah gue baca, punya satu entity yang memang dikhususkan buat bikin trailer film doang. Oh ya iya, kan gitu kan. betul, ya kan? Contohnya itu. Betul. Segitunya emang. Iya, segitunya kan. Gokil ya waktu. Kerjaan lu apa? Bikin trailer doang, sok udah kagak ngapa-ngapain. Bikin trailer doang tapi cuan. Cuannya gila-gilaan. Karena itulah pentingnya sebuah kreasi. Maksudnya, gue ngomongnya apa ya sebenarnya? Kreativitas itu kan gak ada batasannya. Bahkan ketika lu ngelihat sebuah trailer yang bagus, bisa jadi filmnya nggak sebagus itu. Iya, benar, setuju gue, setuju. Keren sih. Karena kan trailer itu kan kalau zaman dulu memang disebut itu trailer film untuk trigger, sekarang pun ya semua udah dimudahkan. Lu tinggal bikin cut ya 50 second, tapi bikin yang bener-bener langsung poin-poinnya tak taruh di TikTok gratis naik gitu. Kalau ini sekarang udah serba ini semua, serba mudah semua gitu kalau dipikir-pikir. Tapi memang balik lagi kalau memang kita pakai jasa itu jadinya privilege kan ya kan gitu. Luar biasa gitu. Wow, trailer kita oke. Tapi balik lagi kata lu gitu. Ceritanya nggak tahu. Dinikmatin apa enggak gitu. Yang penting trigger aja orang nonton. Iya, yang penting jual dulu, laku dulu. Kalau udah laku mah respon ntar lah gitu. Bener. Marketing. Oke. Terus Kun, kalau misalnya ini Gung ya, kalau ngomongin pekerjaan lo sekarang, gue pengen tahu sih ya, maksudnya sedikit duka-dukanya kayak gitu. Suka dukanya, tapi kalau gue lihat lo suka-suka aja nih kayaknya. Emang karena lo happy lo jalanin. Lo happy karena ya itu balik lagi gitu, kayak dari pekerjaan Agung sekarang ya ini sama kayak dunia agensi juga dia, karena gini kayak dari sisi secara lo pakai baju lo nggak diatur-atur Gung ya kan, terus lo mau kerja di mana sok silakan gitu kan ya, lo padahal mungkin lo tetap ada office tapi lo dibebaskan memang mobile gitu, apalagi kalau lo plus meeting dan lain-lain gitu. Dan anak muda banget Gung gitu. Kalau gue lihat tuh kantornya milenial juga ya, sama lah kayak ngomongin agensi gitu. Gue juga ada narasumber dari agensi, salah satu agensi besar di Indonesia juga ya. Itu yang kalau gue lihat kayak fun gitu, cuma memang namanya semua pekerjaan ada dukanya juga lah gitu. Nah, kalau dari lo melakoni dunia ini apa nih? Suka nggak juga? Karena kalau bisa gini, kalau benar sih, kalau secara katanya sekarang OOTD ya, fashion segala macam ya, karena gue dulu juga sebelumnya di agensi jadi nggak shock dan culture itu udah ke bawah. Masih bisa celana pendek selama tidak ketemu klien gitu segala macam. Dan lebih enak gue ngomongin enaknya dulu ya. Enaknya ya apa ya men, lu ngobrolin hal-hal yang selama ini buat orang tua kita tuh nganggap itu bukan pekerjaan. Contoh ngomongin animasi deh. Misalnya nih kayak sekarang nih One Piece keluar si live actionnya,
di kantor gue tuh dibahas. Jadi ngebahas yang kayak gitu, apa sih, ada yang pro yang kontra segala macam, atau ada komik baru yang baru rilis baik di Indonesia apa segala macam kayak gitu. Jadi terlihat memang kayak main-main. Yang kita jual memang mimpi sebenarnya kan. Tapi itu punya potensi yang besar. Nah, kalau kerjaan bisa remote segala macam, ya alhamdulillah kantor kita tuh lebih ngeliat resultnya seperti apa, lebih enak ininya. Dukanya sih mungkin karena lembur juga enggak. Kalau anak agensi mungkin udah terbiasa kali. Gue juga kebetulan gue juga lumayan workaholic. Misalnya kayak kemarin lu tahu gue sakit, baru keluar rumah sakit hari Minggu, Seninnya ada sesuatu, Selasa gue tuh udah gatel tuh buka laptop sekarang, akhirnya ke kantor gue. Itu baik lagi ke time management aja atau passion masing-masing. Dukanya sih jujur karena industri IP ini belum banyak yang ngelihat, belum paham. Kita ngegas itu adalah di tahun 2018, ya kan. Dulu kita bikin program namanya Katapel, kerjasama dengan Backcraft. Alhamdulillah Backcraft support banget karena ngerti industri ekonomi kreatif seperti apa. Nah di sisi lain setelah Backcraft udahan, ini gue jujur aja ngomong ya. Tapi bukan salah beliau-beliau ini juga sih. Masih banyak tuh pejabat-pejabat kita tuh nggak paham potensi seperti apa. Jadi emang harus present berulang-ulang. Jadi kayak ada satu instansi tuh kita udah ketemu dari pihak top levelnya segala macem, mereka udah mereka udah ngerti segala macem. Nanti disposisi lagi ke bawah, kita present hal yang sama, mereka udah segala macem. Nanti ke staf bawahnya lagi berulang-ulang. Gue pernah di posisi itu ya. Gitu. Tapi emang seperti itu ya. Namanya sesuatu barang baru gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai nih orang-orang dikit-dikit ngomong IP. Walaupun salah nggak apa-apa, tapi setidaknya nama sebutan IP ini udah mulai inilah. Ya suka dukanya sih lebih ke itu sih. Masih jujur pemerintahan Wakanda itu masih belum ngeh akan tepi jurang nih obrolannya ya. Makanya gue langsung Wakanda, bukan pemerintahan kita mau oke banget. Ini curhatan dari teman-teman gue di Wakanda ya masih belum ngeh gitu. Padahal industri ekonomi kreatif yang paling oke banget. Kan terbukti ketika pandemi kemarin yang naik bahkan industri digital kan, konten kreator yang naik. Tapi balik lagi bener kata lo, karena barang baru. Jadi lo emang harus berkali-kali sosialisasi lagi apa segala. Kayak gitu-gitu pasti sih. Back and forth lah gitu. Ya, kayak gitu-gitu. Sih ya alhamdulillah sudah mulai ada IP segala macam gitu. Ya ini kan juga masukan buat teman-teman juga semua kan gitu. Kalau nanti gue punya kisi-kisi terakhir. Apa tuh? Dari obrolan ini tapi nanti aja gitu. Oke, terus Gung. Sekarang ngomongin profit atau income lo nih. Aduh. Oke nggak? Lu nggak usah nyebut angka. Kita mau tahu maksudnya dengan lu udah berkeluarga ya, Gung ya? Gitu. Agung ini anaknya 3. Istri baru 1. Istri 1. Alhamdulillah. Baru 1. Ya, Gue udah boleh, bini gue sudah membolehkan. Caranya cuma 1. Bini yang lain itu minumnya bensin. Udah, ya manusia dia doang. Oke. Benar. Nah, gimana Gung? Maksudnya lo struggle menghadapi ini dengan lo dedicate di sini kan, Gung? Iya, lo dedicate. Oke nggak? Maksudnya buat long term atau kita bicara future lo dengan profesi lo sekarang gitu? Ini yang lu maksud apakah income gua as a salary atau potensi secara bisnis? Gue bahas salary. Salary. Yes. Karena kalau side job lu udah pasti menang banyak. Ya sebenarnya sih kalau salary sih ya alhamdulillah. Gue tidak bisa menyebutkan angka juga segala macam. Sebenarnya sih gue lebih ngeliat ke arah bisnisnya sih. Karena apa? Baik lagi ini barang baru, memang struggle-nya di situ sih, kenalin pelan-pelan segala macam gitu. Tapi potensinya gede banget. Potensi gede banget. Gitu sih. Setuju. Karena dan apa ya? Mungkin gua rasa juga growth-nya akan cepat, Gung. Gitu. Kayaknya ya setelah 5 tahun dari 2018 sekarang berarti udah 5 tahun ya. 5 tahun sih udah mulai kelihatan ya. Mungkin 5 tahun lagi akan. Dan memang pandemi kemarin merubah kita semua udah. Betul. Merubah behavior, merubah bisnis. Orang yang tadinya nggak jualan kura-kura tiba-tiba jualan anak kura-kura kan gitu kan. Ini selalu bocoran aja ya ketika pandemi kemarin seberapa besar potensi IP itu di dunia ya.
buat teman-teman kemarin pandemi 2020, apa pas bulan Ramadan nggak bisa ngapain dong, ya kan? Ada salah satu game penghasilannya sehari itu, kalau nggak salah gue lupa, kalau nggak salah itu di atas 10M satu hari. Dari beli skin apa gitu-gitu. Bocah-bocah itu kan insentif ya gitu. Iya, bocah-bocah itu kan ke Indomaret cuman beli apa skin itu segala macam. Itu potensi gede banget gitu loh. Itu baru dari game. Terus teman-teman ada teman kita juga yang industri di studi animasi segala macam, dilalahnya pas pandemi take off gila-gilaan. Iya. Terus teman-teman digital kreator yang lo bilang tadi, tiba-tiba kayak waktu itu ada bapak-bapak yang tiap hari jualan, ya ini mungkin bukan IP juga ya, tapi dari sisi digitalnya segala macam, yang tiap hari cuma bikin mainan bocah. Iya benar. Sampai sekarang punya rumah mobilnya Pak Hero, ya gitu-gitu kan. Iya. Tapi intinya kan industri ekonomi kreatifnya tuh berpotensi gede banget gitu loh. Gila. Yes. Setuju. Merubah segalanya sih emang after pandemi inilah. Tapi ya ada positifnya tetap semuanya. Iya, ada negatifnya juga. Yes. Negatifnya apa ya? Gue yang lempar negatif gue nggak tahu apa ya. Bahaya juga gue. Oke. Nah, segmen terakhir nih, Gung. Jadi gue akan minta izin ke lo. Kalau dari temen-temen memang mau ada yang lebih apa ya, mungkin kayak deep talk sama lo, mungkin ya gitu. Tapi mungkin hanya direct message via Instagram atau LinkedIn. Mungkin kalau misalnya diizinkan sama lo, gue akan cantumin di ini ya buat teman-teman semua nanti kalau ke Agung nanti ya silakan Mas gitu, saya perkenalan dulu lah gitu, perkenalan ya. Coba dia kemungkinan balasnya 1 minggu kemudian. Ya. Bisa. Si rame deh gue. Rame banget influencer gue gitu. Kenapa banci gue? Enggak dong. Oke, jadi nah ini Gung. Kalimat supers dari gue. Apa dari tuh? obrolan ini. Apa? Jadi teman-teman semua, mimpi lo jangan disepelein. Itu bisa jadi duit. Iya, betul. Sesimpel itu ya. Jadi sekarang orang bermimpi memang harus bermimpi gitu. Kalau enggak lo nggak akan tahu goals lo mau kemana. Betul. Ya kan, gitu. Ya kayak Walt Disney aja, siapa yang kira cuy? Iya. Udah dianggap orang gila, dia di gudangnya gitu bikin gambar tikus. Dan momentum apa ya, dan momentum boomnya itu kita juga nggak tahu kapan gitu. Yang penting kita konsisten dulu. Nah itu menariknya di industri, mungkin jadi agak sedikit lebar ya, industri IP kreatif adalah kita nggak pernah tahu momen lu tuh di mana, kapan. Nggak pernah tahu, yang penting konsisten bikin. Ya mungkin anjing klise banget bang ngomong kayak gitu, tapi kenyataannya begitu. Gitu. Ya kayak Colonel Sanders lah. Betul. Di umur dia 65 tahun baru hampir bunuh diri kan. Mungkin dia nggak begitu ngerasain, tapi anak cucunya ngerasain. Akhirnya udah sekarang gitu. Semuanya gitu. Menarik banget, Gung. Thank you banget gua. Ini obrolannya berbobot ya, kita dari episode pertama. Promo. Dari episode pertama berbobot banget obrolan kita. Kalau kata anak Jaksel daging. Iya, daging semua. Gue berharap memang daging semua. Aduh. Gitu. Kalau kulit kecuali crispy kita makan. Oke, Gung, terima kasih banyak Gung waktu lu. Ntar kita kapan-kapan ngobrol lagi ya. Boleh. Kita bikin episode-episode selanjutnya. Kita collab dimanapun ya. Gitu kita coba. Ngobrolin band ini. Itu kan vokalis gue. Iya. Lu kan gitaris gue. Oh iya. Ini gimana sih jadinya circle-nya? Aduh, jadinya berakhir di sini. Siap. Seru. Thank you banget, Gung. Salam buat keluarga. Sukses selalu, sehat selalu. Ya, berkarya terus. Kita berkarya bareng terus. Gitu. Siap. Thank you juga buat ngobrolin kerjaan. Semoga thank you banget. Makin take off. Yes. Thank you banget gitu. Teman-teman semua, terima kasih. Sampai jumpa di next episode bareng gua dan narasumber-narasumber yang lebih menarik lainnya. Oke? See you.